adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 23 November 2022, hari biasa pekan ke-34. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu. Kami berharap agar kami tetap setia menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semua pengalaman iman, harapan, dan kasih dapat kami tuangkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan juga menjadi pewataan kabar baik kehidupan kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Wah, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Injil Lukas hari ini membicarakan tentang risiko mengikuti Kristus. Siapa yang berani mengikuti Kristus, dia harus juga berani menerima risiko. Adalah seorang uskup bernama Nguyen Van Thuan Francis Xavier yang lahir di Vietnam pada tahun 1928 dan meninggal tahun 2002, merupakan orang Vietnam yang menjadi kardinal dalam Gereja Katolik Roma. Sebagaimana kita ketahui, beliau berasal dari sebuah kota kekaisaran Hue. Dia masuk sementara menengah, kemudian menjadi imam, melanjutkan studinya di Roma, lalu kembali ke Vietnam. Dia menjadi rektor di sana, menjadi fikjen di sana, kemudian diangkat oleh Paus ke-6 menjadi uskup. Apa yang terjadi dengan dia? Baru seminggu menjadi uskup, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Yang unik dari uskup ini adalah di penjara dia tidak punya apa-apa. Tapi rupanya penjara mereka itu hanya berjeriji, sehingga tetangga-tetangga bisa saling kontak, tapi dia disembunyikan atau ditaruh di sebuah tempat. Nah, di Vietnam itu mirip seperti kita makanan suka ada kerupuk atau emping.
dia simpan. Kemudian satu kali batuk, batuk. Lalu dia minta pada sipirnya obat batuk. Nah kebetulan ada anak yang mengunjungi dia. Lalu sipir penjara itu meminta kepada si kecil itu, anak kecil itu, obat batuk. Jadi obat batuk ini dibelikan atau dibawakan oleh si anak kecil itu. Apa yang dia buat? Dengan obat batuk itulah dia mengadakan ekaristi. Nah lalu di sekitar penjara itu, di sekitar kamar itu juga ada orang-orang yang melihat perilaku dia, ingin bergabung, tapi dikatakan setelah semuanya lelap tidur baru mereka bangun dan mulai merayakan ekaristi. Nah itulah Kardinal Nguyen. Lalu kemudian dilepaskan dari penjara dan kemudian oleh Paus Yohanes Paulus II dia diangkat menjadi kardinal. Tentu dia menulis segala kesulitan dan penderitaannya. Tapi penderitaan itu membawa kebahagiaan. Kenapa? Ia boleh menjadi saksi Kristus. Hari ini kita mendengar dari Injil tentang tantangan mengikuti Kristus. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang gagal adalah orang yang meninggalkan Kristus. Tetapi yang berhasil adalah orang-orang yang berani menghadapi tantangan hidup. Dengan berpikir bahwa hidup bukan hanya di tempat ini, tetapi akan berkelanjutan di dalam kasih Tuhan. Karena itu saudaraku terkasih, pada pagi hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Kristus mengundang kita. Namun yang diundang mengandung risiko. Apakah kita mau mengikutinya? Dengan catatan tadi, bisa-bisa orang menganiaya. Seperti yang kita kenal, Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah, Paulus dipancung kepalanya, dan banyak orang yang dibakar hidup-hidup. Dalam revolusi kebudayaan tahun 53, banyak pastor yang diusir dari negara Tiongkok. Banyak juga yang dipenjarakan. Dari sana mereka menjadi saksi Kristus pada zamannya. Karena itu kita juga harus menjadi saksi Kristus pada zaman kita, pada hidup kita. Dengan cara apa? Berjalan dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam kedisiplinan, dalam sukacita, dan berani menghadapi tantangan dengan berpegang pada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang menyelamatkan. Keteladanan Kardinal Nguyen perlu kita apresiasi dan perlu kita contoh. Dia tidak lari, dia tidak meninggalkan imannya, tetapi dia tetap teguh, bertahan bertahun-tahun untuk berani mengikuti Kristus dan menjadi pewaris sabda yang dapat diandalkan. Semoga kita juga diberikan potensi sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita. Selamat pagi.